saya akan menjelaskan bagaimana cara mencatat pembelian menggunakan sistem perpetual. Nah, perlu diingat bahwa kalau kita mencatat secara perpetual, berarti kita harus membuat yang namanya pencatatan secara rinci. Kita catat setiap kali kita membeli, kemudian kita catat setiap kali kita menjual, berapa harga pokoknya, dan kita punya yang namanya buku penilaian persediaan seperti ini. Gitu. Ini ada tabelnya. Nah, ini saya pakai metode pencatatan FIFO ya. Bagaimana saya menentukan harga pokok dan bagaimana saya mencatat setiap kali saya membeli maupun menjual. Oke, pertama kali saya membuat tabel seperti ini dulu. Ada tanggal, ada tabel pembelian, kuantitasnya berapa, harganya, kemudian totalnya, lalu kolom penjualan, kuantitasnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa, dan harga pokok persediaannya berapa di sini. Jadi di awal saya punya persediaan nih tanggal 9, saya punya persediaan 5 koper, harga satuannya 500.000. Jadi saya buat di sini tanggal 1 bulan 9 itu ada persediaan di awal gitu ya. Saya punya 5 dengan harga 500.000, totalnya 2.500.000. Oke, nah di sini kalau kita lihat tadi kan kita ada menambah persediaan 10 koper dengan harga 600, satuannya 16.000, kemudian didiskon 500.000 karena kita sudah beli 10 koper. Maka kalau kita, ini kan namanya pembelian yang dapat diskon. Kalau kita mencatat secara perpetual, setiap ada pembelian berarti inventorinya bertambah. Kemudian ini kan pembelian secara tunai, berarti cashnya berkurang. Kemudian karena ada diskon, berarti harga inventorinya juga menurun. Maka inventorinya berkurang di sisi kredit. Untuk nilainya, karena kita beli satuannya 600.000, dia 10 koper, berarti 6 juta. Harusnya inventory kita bertambah. Namun karena dipotong 500.000, berarti harga inventory kita itu menurun, kuranglah 500. Jadi karena dapat diskon harga yang kita bayar 500.000. Jadi kalau misalnya dibilang sebenarnya harga barang yang kita beli, kita bisa catat inventorinya itu bertambah 5.500.000. Kasnya yang kita keluarkan 5.500.000. Nah, kalau mau dicatat juga diskonnya, maka inventorinya yang dibuat di sisi kredit. Karena kalau kita tahu setiap ada diskon itu, inventory juga berkurang harganya. Nah, kalau di perpetual, kita kan tadi punya yang namanya pencatatan persediaan ini. Kalau bisa dibilang seperti kartu stok atau kartu pencatatan. Nah, jadi di awal kita sudah mencatat persediaan awal kita senilai 5 kuantitasnya, kemudian 500.000 harga satuannya, jadi totalnya kita persediaan sebanyak 2.500.000. Kemudian kita melakukan penambahan dengan melakukan pembelian tanggal 2 bulan 9, maka inventory yang kita catat, kita beli sebanyak 10 dengan harga 5.500 gitu ya. Jadi 550.000 gitu ya, berarti total persediaan kita bertambah 5.500.000. Nah, berarti persediaan awal 5 tambah 10 jadi ada 15. Kemudian di sini ada persediaan kita 500.000 tambah 550 gitu ya. Persediaannya dengan harga yang berbeda. Kita totalkan semuanya ada 1.500.000 tambah 5.500.000 dapatlah 8 juta. Jadi 15 koper ini dengan harga semua totalnya 8 juta gitu. Lalu tanggal 4 kita juga melakukan penambahan persediaan. Kita beli lagi koper secara tunai dengan harga yang berbeda juga, yaitu 650 per satuannya. Kita beli 5 secara tunai, berarti kalau 650 itu beli 5 harganya jadi 12 juta 3.250 gitu ya. Nah, kita bayar cash, maka cash kita yang berkurang 3.250. Nah, di sini kita tulis 5 koper harga satuannya 650, totalnya 3.250 gitu ya. Nah, bertambah jadi persediaan kita sekarang ada 20. Nah, inilah yang namanya persediaan yang siap untuk kita jual.
ada 20 barang, kemudian harga dari 20 barang berapa, COGS yang available gitu ya, 11.250. Nah gitu ya. Lalu yang dimaksud dengan COGS berapa? Ketika tanggal 5 bulan 9 kita menjual sebanyak 12 koper dengan harga 1 juta. Nah, 12 koper ini harga satuannya itu 1 juta, berarti yang 1 juta itu adalah harga jual kita kepada pelanggan. Itu menjadi pendapatan kita. Kita jual 12 berarti kita akan mendapatkan uang sebanyak 12 juta. Kemudian itu bisa kita akui sebagai sales revenue, pendapatan dari penjualan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, 12 juta itu bukan menjadi keuntungan kita, tapi kita harus mencatat yang namanya berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk membeli barang yang akan kita jual. Berarti kita hitung yang namanya harga pokok barangnya, harga pokok penjualannya, itu yang namanya COGS. Nah, COGS ini akan mengurangi yang namanya inventory. Kenapa begitu? Karena setiap kali kita menjual, maka barang yang kita jual itu kan berkurang kan. Nah, di sini berarti kita jual barangnya itu ada 12. Kita ambil karena kita pakai metode apa nih? FIFO, first in, first out. Barang yang lebih dulu dibeli itulah yang akan dijual. Berarti 5 dulu dengan harga 500.000, berarti tambah 7 karena kan 12 ya. Berarti dengan harga ambil yang 10 persediaan ini 550. Kita totalkan harga penjualan kita, inilah dia COGS. Oke, nah sekarang kita mau mencatat ketika kita sudah tahu berapa harga pokok barang yang 12 tadi dengan harga 6.350, maka kita catat COGS kita jadi bertambah di debit 6.350 dan barang kita itu berkurang. Nah, kalau barang kita berkurang, maka persediaan kita sekarang ada berapa gitu ya. Oke, kita bisa catat nih sisa persediaan kita. Jadi sekarang kita punya persediaan yang 5 dari ini tadi beli yang harga 650 dan 3 yang harga 550. Nah, ini dia. Jadi sisa persediaan kita sekarang ada 8 dengan harga 4.950. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai metode LIFO gimana? Kalau pakai metode LIFO, pas catat pembeliannya masih sama, kita catat semua barang yang kita beli, namun nanti pas tanggal 5 bulan 9 kan kita menjual 12. Kita ambil barang yang terakhir kita beli, nilai harga barangnya. Karena LIFO itu last in, first out. Terakhir dibeli, pertama dijual. Jadi di LIFO yang terakhir kita beli dengan harga 650 kita catat di sini persediaannya 5 dulu, yang 5 ini kita jual, kemudian masih kurang ya, kita butuh 7 lagi, berarti kita ambil dari persediaan yang ada 10 ini. Berarti tulislah di sini totalnya 5 kali 650, 7 kali 550, dapatlah 7.100.000. Berarti kalau kita menggunakan metode LIFO, harga pokok penjualan barang kita jadi 7.100.000 gitu. Yang berkurang juga 7.100.000. Dan sisa persediaan kita 8, cuman harga persediaan kita itu tadi yang barang yang tersisa 4.150. Kalau average gimana? Setiap ada pembelian aja catat aja, ada 5 tambah 500. Kemudian karena dia ini average itu adalah pencatatan rata-rata, maka setiap kali kita membeli barang, kita totalkan barangnya tambah dengan harganya, kita bagi harga rata-ratanya. Jadi di sini ada 500.000 dengan harga 2.500.000 gitu ya. Datang lagi kita membeli barang 10 dengan harga 550, tapi totalnya 5.500.000 gitu. Berarti 5 tambah 10, total persediaan kita menjadi 15. Nah, 2.500.000 ditambah 5.500.000 berarti totalnya adalah 8 juta. Nah, 8 juta ini jika dibagikan 15, harga persatuan barangnya itu 533.330. Kalau kita nambah lagi persediaan, ini 15 ditambah 5 sama dengan 20 persediaan kita.
Kemudian 8 juta ditambah 3 juta 250, dapatlah 11 juta 250. Kalau kita bagikan 20, banyak barang kita sama dengan harga rata-ratanya 562.250. Inilah harga barang kita persatuannya sampai tanggal 4 bulan 9. Ketika nanti kita mau menjual 12 barang, maka kita tinggal ambil harga rata-ratanya. Berarti kalau 12 barang ini kalikan rata-rata harganya 562.500. Maka harga pokok penjualan kita 6.750 gitu. Yang kita tulis di COGS-nya 6.750, inventorinya 6.750 gitu. Nah, Bu, kenapa ya, Bu? Barang yang dijual itu sama-sama 12, Bu, namun harga pokok penjualannya beda? Ya, beda karena memang yang kita gunakan metodenya sudah berbeda. Untuk metode FIFO, LIFO, dan average tergantung dari harga pokoknya masing-masing setiap kali kita membeli barang tersebut atau mendapatkan barang tersebut. Jadi terkadang kalau kita lihat di sini metode barangnya, harga barangnya itu harga pokok penjualannya 6.350. LIFO 7.100. Di sini average 6.710. Kenapa sih LIFO yang harganya lebih tinggi, Bu? Biaya pembelian barangnya dibanding dengan FIFO. Nah, ini karena memang kebetulan harga barang yang kita beli itu makin lama makin mahal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai metode LIFO, kesannya di perusahaan kita itu biaya untuk membeli barang itu banyak, sehingga nanti jika dibuat pengurangan, bisa kan kalau kita menghitung pendapatan perusahaan itu kan pendapatan dikurangi dengan COGS. Nah, oke, jadi kalau misalnya kita lihat tadi beban biaya COGS-nya kan lebih besar ya. COGS-nya di setiap metode itu beda-beda. Kalau metode LIFO itu rendah nilai COGS-nya. Kalau metode FIFO ya, nilai COGS-nya itu rendah. LIFO tinggi sekali. Average itu sedang-sedang. Nah, kalau kita pakai metode FIFO, maka keuntungan kita terlihat besar sampai akhir, nanti keuntungan kita besar gitu. Nah, keuntungan besar berarti pajak yang kita bayarkan harus lebih banyak daripada kalau keuntungan kita sedikit. Nah, makanya kalau di perpajakan itu untuk menilai persediaan itu nggak dikasih lagi pakai metode LIFO, karena itu menggambarkan keuntungan perusahaan yang kecil, padahal kan itu nggak seperti itu ya. Bisa jadi menjual itu kan karena memang sesuai dengan harga. Jadi kalau misalnya jualnya itu di perpajakan, biasanya mereka lebih boleh pakai metode FIFO atau metode rata-rata. Jadi LIFO itu nggak boleh digunakan karena nanti menampilkan informasi keuntungan yang sedikit gitu. Jadi beda cara menghitung metode persediaan, maka beda juga hasil COGS dan nilai persediaan kita gitu. Jadi dalam menentukan ini itu tergantung perusahaannya mau menghitung harga barangnya itu secara rata-rata pakai metode average atau menghitung harga barangnya itu menggunakan metode LIFO atau FIFO. Tapi sampai saat ini metode LIFO itu tidak diizinkan karena dari sisi perpajakannya akan menimbulkan biaya atau penjualannya itu lebih sedikit keuntungannya. Oke, sampai di sini ya untuk pembahasan atau pencatatan mengenai perpetual gitu.